Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Nazbunil Hanif. Di sini saya akan menjelaskan project game yang saya buat. Hmm, Nih, di sini tuh tujuan saya membuat game ini tuh bertujuan untuk seperti kita tahu game itu bertujuan untuk membuat kita hiburan lah sebagai media hiburan. Di sini kita ke GitHub. Di sini latar belakangnya tujuan game ini adalah agar kita tahu hewan yang dapat berproses berkembangnya itu berbeda-beda. Nah, di sini saya ngambil salah satu contoh hewan yaitu ulat. Nah, di sini tuh perubahan ulat tuh jadi kupu-kupu karena gejala biologi metamorfosis. Dikarenakan tidak semua hewan seperti itu, ada yang melahirkan atau yang gimana, tidak semua hewan seperti itu. Nah, balik lagi ke tujuan awal saya untuk game adanya adalah sebagai media hiburan, pendidikan atau tujuan lainnya. Yang penting game ini memiliki dampak besar yang baik, baik itu dampak positif yang ditimbulkan ataupun mau dampak negatifnya, karena kita tahu game sendiri itu adalah dikit dampak negatifnya. Di sisi teknologi informasi, di sini saya menggunakan MySQL untuk database dan program saya menggunakan Visual Studio Code, dan untuk bahasa pemrograman saya menggunakan JavaScript, HTML, dan CSS. Untuk desainnya saya menggunakan Figma. Branding merek A Small of Metamorphosis, tagline-nya Let's Study the Biological Symptoms of Metamorphosis. Campaign memberi gambaran mudah tentang gejala biologis yaitu metamorfosis. Target usia di atas 5 tahun. Seorang yang ingin mendapat gambaran dari gejala biologi metamorfosis, seseorang yang suka bermain game edukasi, seseorang yang ingin belajar tetapi lewat bermain game. User experience temanya sederhana sesuai dengan habitatnya, background di daun dan hutan seakan banyak ulat yang akan berputar. Desainnya di sini saya menggunakan game Dinoran, lalu saya kembangkan kembali user story-nya. Seperti yang bisa dilihat, user bisa kayak kita bermain game lah, menangkan pikiran, saya naik agar pengetahuan saya bertambah. Jadi intinya tuh di sini tuh buat user, jadi kita tuh bisa mengetahui gejala-gejala. Jadi seperti kita bermain game edukasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, di sini ada admin juga. Admin tuh bisa mengupdate skor, bisa mereset skor dan membantu cheater mengupdate skor agar bisa melihat skornya sendiri, lalu mereset skor agar agar setiap ini tuh bisa mengejar satu skor orang lain, skor sama satu sama lain itu bisa mengejar. Nah, dan ban cheater agar game saya bersih tanpa ada kecurangan. Untuk struktur data di sini ada pemain. Pemain itu bisa login buat nanti game saya itu bisa bisa offline, bisa online. Nah, kalau mau online dia dia harus login dulu pemainnya agar masuk ke akunnya sendiri dengan menggunakan ID pemain, nama pemain, dan password pemain. Nanti skor pemain itu buat mengetahui di leaderboardnya. Di admin ada admin, nama admin, lalu password admin. Nah, di scoreboard ini nanti si skor pemain ini akan update terus-menerus jika skor pemain itu bertambah. Arsitektur sistem. Di sini database menggunakan MySQL, aplikasi web backend-nya PHP, web server-nya Laravel, teknologi library dan framework, HTML, CSS, JavaScript. Sementara saya baru menggunakan ini, mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi bahasa-bahasa pemrograman ke depannya. Untuk library-nya saya menggunakan Windows Event Listener untuk melakukan gerakan ke atas dan ke samping. Untuk melakukan looping kepada background-nya. Untuk framework-nya menggunakan Bootstrap, CSS, dan JavaScript. Untuk desainnya saya menggunakan Figma. Nah, nanti di sini si pemain itu bisa login. Login itu akan masuk ke halaman login yang
bisa diakses oleh pemain maupun admin. Di setting bisa mengatur volume. Nah, untuk tampilan awal bermainnya nanti kayak gini, jika skornya sudah mencapai skor yang ditentukan, nanti akan keluar kuartal seperti ini lalu berubah menjadi kupu-kupu dan musuhnya juga semakin lebih kuat. Nah, jika 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 si kupu-kupu tersebut mengenai musuhnya, lalu game akan berhenti dan muncul scoreboardnya. Di sini akan dilihatkan skornya, dia mendapatkan berapa, lalu ada beberapa misi seperti loncat 10 kali atau dia bisa memakan koin-koin nanti biar tambah cepat si si ulatnya. Nah, misi-misi tersebut agar ada tantangan ke depannya. Nah, di sini juga ada level. Nanti di setiap akun itu ada level. Jadi jika jika terus terus bermain dan levelnya naik, nanti akan ada hadiah untuk untuk pemain tersebut di akun akun mereka. Nanti itu ada skin ulatnya, skin backgroundnya, dan skin kupu-kupu atau skin-skin lainnya. Nah, saya coba demonstrasiin game yang saya buat. Nah, di sini nanti kita akan melihat skor. Seiring bertambahnya skor, nanti si scoreboard pemain tersebut akan terus-terusan naik dan bisa nyusul scoreboard pemain-pemain lain. Jadi bisa berlomba-lomba lah, berbanyak-banyak skor. Mungkin mungkin baru segini, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Dava Najmudin Hanif, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.